dibutakan mata kita. Ya diseliwurno itu loh. Ulama-ulama kita ini gara-gara seneng amplopan itu loh. Kalau amplop tebel itu loh. Jenengan nggak percaya ada fotonya Tommy Winata sama Ustadz Somet itu sama Habib Rizik itu. Jangan percaya kepada ulama-ulama yang menghambat terhadap dunia. Jangan percaya. Ini Habib Rizik dan 9 naga sama saja. Ini nggak fitnah, foto nggak editan kok. Ada soulmate itu yang kaya raya itu. Ada Habib Rizik Syihab bersama Tommy Winata. Kalau berbicara kepada jamaahnya, mukibinnya kan, wah udah promo PKI, kalah, ngapusi, ngapusi, dabrus, nggak ada bukti. Lebih percayalah kepada kiai-kiai negeri ini yang murni, yang asli. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-temanku, semoga kalian sehat selalu. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, jangan pernah lelah dalam perjuangan ini. Terus sadarkan saudara-saudara kita semuanya. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak penjelasannya dulu. Yang kami hormati, yang kami cintai, para pemirsa dan pendengar semua, seluruh rakyat Indonesia yang berbahagia. Semoga cita-cita para pejuang dan pendiri bangsa kita dapat terlaksana berkat usaha dan doa kita bersama. Malam hari ini kita akan membahas tentang tema yang tidak biasa alias luar biasa karena berhubungan dengan nasib bangsa dan masa depan generasi kita. Seorang ulama atau kiai, ustadz, guru ngaji harus luas wawasannya, tidak hanya mengikuti pendapatnya Snow Gogronya saja. Kiai ngurus agama saja, nggak usah ngurusi negara. Tidak seperti itu. Yang duduk di struktural NU dan Muhammadiyah juga harus berada di pihak rakyat dan umat. Tidak boleh justru membela umarok, ya, menyengsarakan umat dan masyarakatnya. Ini saran dari kami. Kami tidak memiliki kepentingan apa-apa. Hanya saja mengajak para pemirsa dan pendengar semua, khususnya para ulama, untuk membuka mata bahwa ternyata negara kita ini sedang tidak baik-baik saja. Ulama harus bersuara. Kiai harus bisa memberikan pengertian kepada jamaah, santri, dan umatnya. Kalau tidak, maka fungsi dari ulama warasatul anbiya itu masih belum dapat dikatakan sesuai dengan sabda Nabi kita. Karena al-ulama warasatul anbiya berarti mewarisi perjuangan, mewarisi cobaan, ya, tidak hanya keilmuannya para nabi saja, tetapi juga mewarisi dan mengemban amanah melindungi rakyat dan ummah secara keseluruhannya. Para pemirsa dan pendengar semua, sebelum kita memasuki tema yang lebih dalam dan panjang lagi bahasannya, kami mendoakan panjenengan semua sekaligus rasa terima kasih yang sebesar-besarnya telah menyediakan waktu, tenaga, dan data untuk mengikuti kajian kita malam hari ini. Semoga Allah senantiasa memberikan dan menurunkan hukum kausalitas alamiahnya, sunnatullahnya, dengan memberikan atas apa yang jenengan usahakan dengan pahala yang tak terkirakan, alias dibalas dengan balasan yang lebih baik dan lebih banyak di dunia sampai di akhirat panjenengan semua. Para pemirsa dan pendengar semua rahimakumullah.
kita mendengar dan melihat bersama bahwa ada sebagian dari kawan-kawan kita, khususnya Romo Kiai Haji Said Agil Siroj, yang pernah mengatakan bahwa Mas Aguan CS itu dalam hukum fikih itu boleh-boleh saja karena ikhyaul mawat, maka berhak untuk menikmati hasil jerih payahnya. Terus ada kawan-kawan kita juga dari Kang Mas Gus Rofi'i Mukhlis, ya, ada juga kawan kita Gus Irfan Wesi, ya, dan lain-lain, ya. Nah, bahkan sebagian sebelumnya ada Kang Mas saya Tubagus Nurfaldil juga, ya, yang berada di pihak Mas Nono Sampono, ya, yang diangkat oleh Mas Aguan, ya, Sugianto Kusumo untuk menjadi juru bicaranya untuk menghadapi kita-kita. Nah, ini bagaimana? Saya tidak menyalahkan Kiai Haji Said Agil Siroj, ya, Gus Irfan Wesi, Tubagus Nurfaldil, begitu juga Gus Rofi'i Mukhlis secara pribadi, tidak. Karena memang ya orang kan memiliki kepentingan masing-masing. Ada kepentingan pribadi dan ada kepentingan keumatan, kemasyarakatan, kerakyatan. Kalau kepentingan pribadi beliau yang membela PT Pantai Indah Kapuk 2, ya, Agung Sedayu Group itu dan Salim Group, ya, maka boleh-boleh saja. Tetapi kalau menurut kepentingan bangsa dan negara, keumatan, kemasyarakatan, kerakyatan, maka tidak boleh. Karena apa? Ada akibat jangka panjang yang kita tidak mampu memprediksi, ya, dalam waktu saat ini. Karena ada banyak madharat yang menimpa bangsa pada generasi mendatang, anak cucu kita. Ini yang perlu kita perhatikan bersama. Bukan berarti ini bentuk daripada iri dengki terhadap kawan-kawan kami dari etnis Tionghoa yang ada di sini, tidak. Tetapi ini adalah kajian murni dari seorang yang turut menjadi pemerhati bangsa ini, nasib bangsa ini. Jangan sampai Indonesia seperti Argentina, seperti Zimbabwe, seperti Sri Lanka. Karena dipermainkan oleh elit-elit global, begawan-begawan ekonomi dari China, Amerika, Singapura, Australia, lalu memanfaatkan oknum-oknum penyelenggara negara kita yang korup, yang hanya mementingkan dirinya sendiri saja dan keluarga kelompoknya, tapi mengorbankan seluruh anak bangsa. Sri Lanka hutangnya terhadap China itu tidak seberapa, tetapi akhirnya tahun 2021-22 bandar udaranya dirampas oleh China, ya, pelabuhannya disita oleh China gara-gara gagal bayar kepadanya. Ini gara-gara hutang yang sudah jatuh tempo, berikut juga perilaku korup dan perilaku hedonis para penyelenggara negara berikut pegawai-pegawainya. Tidak hanya itu saja. Zimbabwe sampai sekarang itu mata uang, ya, negaranya berganti ke yuan Cina. Mau tidak mau harus mengikuti China. Wong gagal bayar dari hutang-hutangnya. Secara sumber daya manusia dan sumber daya alamnya Zimbabwe dikuasai oleh China. Mohon maaf, harus bisa membedakan, ya, mana Cina daratan dengan etnis Tionghoa Cina Indonesia, ya. Saya berbicara China daratan.
China RRC, Republik Rakyat Cina sana, Tiongkok. Ya. Jangan sampai kita seperti Argentina, hutang yang hampir mencapai 512 triliun rupiah, ya, kalang kabut Argentina. Tetapi dengan efisiensi tingkat tinggi akhirnya Argentina sekarang ini mampu bangkit lagi. Lah Indonesia malah tambah menuju ke arah bukan bangkit tapi nambah hutangnya lagi. Akan mendekati angka 9 sampai 10 ribu triliun hutang kita. Ini yang harus kita pikirkan bersama. Walaupun saya bukan penyelenggara negara dari unsur eksekutif khusus ya, yang memikirkan nasib bangsa, tidak, tetapi sebagai anak bangsa ya, dalam rangka mengikuti pesan dari leluhur kita, founding father kita, bahwa seluruh warga negara itu wajib ya melaksanakan bela negara. Ya, termasuk apa yang kami sampaikan ini adalah bagian daripada kecintaan kita terhadap negara dan bangsa. Jangan sampai negara yang gemah ripah loh jinawi ini dinikmati oleh bukan orang-orang kita, dari orang-orang luar sana. Berarti kita mengkhianati perjuangan leluhur kita. Leluhur kita dulu tidak seperti ini. Walaupun dengan berbagai macam alibi para pembela PIK 2, PIK 1, ya mungkin investasi-investasi lain akan mengatakan dengan dalil-dalil yang sahih menurut mereka. Tetapi kali ini kami akan menyampaikan sesuai dengan fakta, realita. Para pemirsa dan pendengar semua yang berbahagia, sekali lagi mohon maaf, Gus Irfan Wesi, Gus Rofi Mukhlis ya, dan Romo Kiai Haji Said Agil Siroj ya, saya tidak menyalahkan panjenengan. Anggaplah panjenengan itu sebagai pengacara ya, yang ya membuat acara. Dalam arti ya ada penyeimbangnya, itu wong ya di sana ada masjidnya juga. Ya inilah cara 9 naga untuk merayu kita, mendekati tokoh-tokoh ormas atau tokoh-tokoh masyarakat kita. Itu sudah menjadi kunci utama. Selagi manusia itu masih senang dunia, harta benda, wanita, maka gampang bagi mereka karena uang di tangan mereka. Jadi kita harus waspada. Jangan hanya berpikir sesaat saja, tetapi pikirlah masa depan anak bangsa, ke depannya bagaimana nasib ya anak cucu kita. Di negeri yang sumber daya alamnya melimpah ini, tetapi kenapa manusianya merana? Ini yang harus kita pikirkan dan perjuangkan bersama melalui kemampuan kita, kekuasaan, bahkan lisan kita, atau minim doa kita. Karena ini akan menyangkut hidup hajat orang banyak ya, yang justru kita mengkhianati para pendiri bangsa dulu. Ini akibat dari apa? Ya dari para penyelenggara bangsa kita ini yang tidak bermental negarawan, bermental juragan dan hartawan saja. Ya mohon maaf, negara ini masih diurus oleh orang-orang yang kurang becus. 80 tahun kita merdeka, sejak 45 masih belum futuh ya, masih belum maksimal segenap anak bangsa ini menikmati sumber daya alam di sekitarnya. Tidak hanya di sekitarnya, di seluruh tanah tumpah darah, tanah, air dan udara Indonesia. Kenapa? Kenapa? Apa sih sulitnya? Nanti akan membantah, oh kalau ngomong ya tidak bisa seperti itu. Sudah dipilih, dipercaya, diberi amanah, mandat oleh rakyat, ya harus bekerja. Bekerja betul untuk melayani, memakmurkan rakyat Indonesia secara keseluruhannya. Oleh sebab itu agamawan ya harus bangkit bersama, jangan hanya ngurusi kitab kuning saja, apalagi ngurusi nasabah alawi saja. Ayo bangkit bersama, adakan
dan dirikan forum-forum perjuangan bela bangsa dan negara khusus untuk menyuarakan isu-isu terkini. Jangan sampai ini hanya dikuasai oleh orang-orang yang suka demo saja itu loh. Kita berjuang secara elegan. Berjuang secara elegan. Nanti dikira kita ini ulama, para kiai ini walah wong apa ya? Klutuk bahasa daerahnya itu ya. Orang desa, orang ngerti apa-apa ya, atau orang saklek ya, wes paling disogok amplop wes diam saja. Jangan seperti itu. Jangan sampai kita dinilai seperti itu. Dikira kita itu nggak tahu gitu loh. Bagi yang tahu harus memberitahu, menyampaikan kepada rakyat-rakyat yang belum tahu, umat masyarakat yang belum mengerti tentang ini dan itu. Gitu. Penting, ini akan menjadi permainan politik kelas tinggi, bahkan politik global. Kita akan menghadapi persaingan yang tidak seimbang di Asia Tenggara saja, apalagi di Asia dan bahkan kelas dunia. Kalau kita aja seperti ini, masalah Pantai Indah Kapuk saja, dari PIK 1 sampai PIK 2, kita ini sudah hampir terpecah belah pendapatnya. Ada yang pro dan ada yang kontra. Kalau menurut saya, ya ini saya pribadi lah ya, bahwa kebijakan baik segi keamanan sosial kemasyarakatan di PIK 1 Jakarta Utara itu tidak sesuai dengan tujuan para pendiri bangsa. Alias apa? Yang menikmati ya sumber daya alam ini siapa ternyata? Ya mereka bukan dari bangsa kita. Bukan dari bangsa kita. Tidak hanya di PIK 1, 2, Jakarta Utara, Kosambi, Tangerang, Banten sana saja, tidak. Di Surabaya juga banyak. Saya buktikan, mengalami sendiri ketika mau masuk ke Grand Lake, ya, Palm Beach, ya, di Sukolilo dan di Kenjeran, Surabaya Timur sana, itu harus meninggalkan KTP, nggak bisa masuk ke sana. Padahal itu wilayah pantai yang semua harus bisa mengaksesnya. Nah ini bukti ya, bukti bahwa ternyata bangsa ini belum sepenuhnya merdeka. Saya tidak melewati tanah pekarangan orang lain, tapi melewati fasilitas umum jalan yang ada di sana saja itu tidak boleh. Banyak yang membuktikan ketika memasuki kawasan PIK 1, PIK 2 harus menunjukkan paspor kependudukan sana. Nah, ini bagaimana? Ini wilayah negara kita. Ya, kalau saya jadi presiden, tidak akan saya tutup portal-portal di perumahan manapun, baik perumahan kelas elit ataupun kelas sederhana dan sangat sederhana. Akan saya buka full. Gunanya apa CCTV? Gunanya apa security? Ya, kok Pak ditutup di portal-portali? Alasan apa? Ya karena curiga nanti ada maling. Ya, di tembok tinggi perumahannya. PIK 2 itu di tembok tinggi, PIK 1 di tembok tinggi untuk membedakan mana herder, mana inlander. Ya sama saja. Akan menyekat-nyekat kasta-kasta dalam hidup berbangsa dan bernegara. Ini yang terjadi gitu loh. Kalau saya jadi presiden tidak full loss. CCTV kita aktifkan, keamanan kita bayar tinggi. Polisi supaya tidak mau disogoi bagaimana? Ya kita kasih tunjangan pribadi. TNI juga begitu. Ya. Jadi kita saat ini butuh seorang negarawan, agamawan, ilmuwan. Ya. Tidak butuh seorang jutawan, hartawan, usahawan, apalagi juragan yang hanya ongkang-ongkang. Ya, kita pikirkan nasib bangsa ini. Untuk apa sekolah tinggi-tinggi? Ya, anak-anak kita yang saat ini masih kuliah S1, S2, ujung-ujungnya setelah lulus kalah dengan orang yang beruang yang tidak sekolah. Ayo kita pikir bersama. Mereka sulit cari kerja, banyak PHK di mana-mana.
Ya. Nah, ini kesalahan sih, kesalahan kita bersama secara kolektif. Wong ini satu bangsa, satu negara, ya ayo kita bersama-sama bangkit ya untuk menatanya sambil tetap memberi masukan kepada para penyelenggara negara. Dimulai dari menata sumber daya manusia kita. Jangan sampai lupa akan sejarah bangsa, garis besar haluan negara, Undang-Undang Dasar 45, ya ada Pancasila ya di dalamnya. Ya. Ini yang paling penting, bahwa tanah, air, dan udara yang ada di dalamnya semuanya itu diperuntukkan ya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Ya pribumi dikelola, diatur oleh negara, bukan malah mendatangkan penduduk-penduduk dari Cina sana. Saya menghitung tahun 2024 terakhir itu penduduk PIK 1 itu hampir 2 juta. Siapa yang bisa beli tanah 1 meternya 40 juta di sana kalau tidak dari orang-orang China? Bukan orang-orang Tionghoa, ya campuran dari Tionghoa kita, tetapi banyak yang mendapatkan akses ke Cina daratan sana, pinjaman lunak, lalu bisa membeli dan menguasai satu kawasan. Di PIK 2 itu hampir sama seperti tata kota yang ada di Guangzhou, yang ada di Nanjing, Beijing sana. Berarti bisa juga Cina kedua. Mohon maaf. Belum lagi masalah yang ada di Sulawesi Tenggara, yang ada di tambang nikel ya di Morowali sana. Ini gara-gara apa dan siapa? Ya gara-gara penyelenggara negara, mohon maaf, yang lebih berpihak kepada pengusaha, tidak seimbang di tengah saja. Alias lebih memihak orang luar daripada membela bangsanya. Ini bukti kok. Bukti. Nanti penduduk Jakarta yang 11.700.000-an itu akan dikalahkan dengan penduduk PIK 2 dan PIK 1. Mereka akan mendapatkan KTP entah seperti apa caranya. Mereka akan bisa. Wong KTP palsu bergentayangan di mana-mana kok. Terus nanti siapa yang bisa menjamin akses keamanan keluar masuknya tongbut ya, yang menyelundupkan narkoba dari sana untuk merusak bangsa? Siapa yang bertanggung jawab? Ayo, kita pikir bersama, jangan enak-enak saja. Pelabuhan, bandara itu pusat ya gerakan hubungan antar negara. Sudah dikuasai lautnya oleh mereka, terus kita bisa apa? Kita bisa apa? Hanya bisa menjadi jongos saja bagi mereka. Tidak sesuai dengan amanat para pendahulu bangsa, pejuang-pejuang kita, pahlawan-pahlawan kita dulu. Ya. Para pemirsa dan pendengar semua, kita buktikan saja tembok-tembok tinggi menjulang yang membatasi antara yang fakir miskin dengan yang kaya. Yang kaya itu kalau saudaranya sendiri kan pasti ada infak, sodako, sosialnya. Lah yang kaya itu orang-orang dari China sana. Menyedot seluruh sumber daya alam Indonesia, dari mana, dari Bogor, semua disedot untuk menghidupi orang-orang dari negara lain. Ya. Dan warga negara sendiri disia-sia. Nah ini bagaimana? Ya oleh sebab itu Kang Mas Nusron Wahid, ayo menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional, usut tuntas status tanah yang ada di PIK 2 itu. Karena nanti akan merembet. PIK 2 ini akan melebihi wilayah Surabaya. Sudah. Ya. Rencananya melebihi wilayah luasnya ibu kota Jawa Timur. Melebihi wilayah satu negara Singapura.
luas PIK itu 780 km persegi. Di bawahnya sedikit Kabupaten Pamekasan Madura. Ya. Belum lagi akan rencana tidak hanya di Kecamatan Kosambi, Tangerang saja, tapi akan terus sampai ke 9 kecamatan yang ada dan menguasai bibir-bibir pantai yang ada. Lah, mata pencarian nelayan-nelayan kita bagaimana? Oleh sebab itu PSN ya, proyek strategis nasional, alhamdulillah akhirnya Pak Prabowo tidak mencantumkan ya dalam jangka waktu dekat ini PIK 2 tidak termasuk. Bahkan di Pulau Rempang juga tidak termasuk. Ini untuk dievaluasi kembali. Ya, apa untungnya? Mana keuntungannya? Ya memang ada keuntungannya. Mas Aguan itu sudah nyetor katanya 50 triliun ke negara. Terus siapa yang terima? Siapa yang terima? Terus diapakan uangnya itu? Apakah benar-benar untuk bangsa dan negara? Ini tugasnya KPK. Tugasnya yudikatif dan legislatif sana. Ini penting, ya, penting. Karena apa? Negara kita ini sudah pintar semua masyarakatnya. Jangan sampai dibodohi. Ya. Penduduk DKI Jakarta, kalau nanti akan ada pemilihan gubernurnya, kalau PIK 2, PIK 1 dikuasai oleh China, penduduk asli sana Abang None kalah. Lalu akan mendirikan kota otonomi sendiri seperti Singapura. Dulu Singapura kan milik Malaysia. Akhirnya lepas dari Malaysia. Ya. Singapura, kota yang kecil itu ngiwi-wi, nyemooh kita kok. Padahal tidak ada apa-apanya dengan Batam saja, itu nggak ada apa-apanya. Gara-gara apa? Ya kita-kita ini sumber daya manusianya yang kurang jujur, tidak sesuai dengan sumpahnya, sumpah jabatannya. Mohon maaf, Singapura itu cuma wilayahnya 735 km persegi. Lebih luas Pamekasan. Lebih luasan Kabupaten Pamekasan. Nanti PIK 2 ini lebih luas lagi dari Singapura. Kalau penduduknya sampai 30 juta, sudah Jakarta kalah. Tangerang kalah. Terus akan seperti apa bangsa kita ini? Akan jadi apa? Hanya jadi penontonnya saja? Nasib anak bangsa kita akan menjadi inlander lagi seperti zaman Belanda? Akan menjadi herder pesuruhnya mereka saja? Menjadi herder ya satpam-satpam, tukang kebun, pembantu rumah tangga, tukang cuci, ya itu. Coba jenengan masuk ke PIK 1 sekarang. Masuk ke sana, coba buktikan. Saya melihat dari satelit. Ya, tidak hanya via satelit ya, jenengan bisa akses keadaan yang ada, tapi tidak semuanya karena di sana itu privasinya luar biasa keamanannya. Jalan raya, jalan perumahan itu kan fasilitas umum. Setiap pengembang itu wajib menyediakan fasilitas umum. Lah umum untuk siapa? Umum untuk mereka, bukan umum untuk kita. Lah untuk apa kita berada di negara merdeka? Sama saja bohongnya. Nah inilah yang harus kita khawatirkan bersama. Jangan sama seperti Sri Lanka. Jangan sama seperti Argentina. Jangan sama seperti Zimbabwe sana. Yunani itu negara kurang apa kuatnya. Bisa kolap kok. Gara-gara apa? Perilaku korup para penyelenggara negaranya. Akhirnya seluruh rakyat Yunani menanggung bebannya. Yakni banyak pengangguran di sana. Ya masih untungan kita, UMK, UMR kita masih cukup ya. Melebihi UMK Argentina, Bangladesh ya. India, masuk tinggi UMR kita, tetapi tidak semuanya. Oleh sebab itu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini harus digemakan bersama. Ya, jadikan sebagai tujuan utama. Ya,
Jangan sampai Duriyah Wali Songo kalah dengan 9 naga. Kenapa etos kerja China itu begitu tingginya dibanding dengan ulama-ulama Duriyah Wali Songo Nusantara? Kenapa? Ya ini memang penyakit kita. Kita lebih fokus pada ritual saja. Sehingga masalah finansial tidak kita pikirkan bersama. Oke, kalau sudah umur di atas 56 tahun pensiunan, itu masa-masa produktivitasnya berkurang. Tetapi kalau dalam masa-masa produktif, maka harus tetap mikir, ya, untuk anfa'uhum linnas, bermanfaat terhadap sesama seluas-luasnya. Ya. Jadi di tema kajian kita malam hari ini kami tekankan, ya, supaya Duriyah Wali Songo ini bisa mengalahkan 9 naga. Siapa 9 naga itu? Kalau 9 wali kan jelas kita tahu, ya. Syekh Maulana Malik Ibrahim, Mbah Sunan Ampel, Mbah Sunan Giri, Mbah Sunan Derajat, Mbah Sunan Bonang, Mbah Sunan Kudus, Mbah Sunan Muria, Mbah Sunan Kalijogo, Mbah Sunan Gunung Jati, dan Wali Songo generasi pertama dan setelahnya, ya. Begitu juga di dalam organisasi 9 naga ini juga ada orang-orang yang tidak hanya 9 orang, sebenarnya sudah lebih dari 14 orang. Karena ketika meninggal yang satu digantikan dengan generasi setelahnya. Ya ini siapa? Robert Budi Hartono, pemilik Hartono Group itu, ya. Hartono Elektronik dan BCO itu, ya. Ya harusnya yang punya BCA itu umat Islam. Wong mayoritas penduduk Indonesia itu Islam, Muslim kok. Malu, saya itu malu. Kenapa yang megang ekonomi Indonesia itu bukan umat Islam? Ya gara-gara inilah. Etos kerja, semangat kerja. Ya alasannya ya ada-ada saja. Etnis Tionghoa itu memiliki 70 jurus untuk bisa kaya. Umat Islam hanya memiliki 10 jurus untuk bisa kaya. Umat Islam itu kalau mau kaya itu halal atau haramnya itu diperhitungkan sebelum dan sesudahnya. Tapi kalau bagi mereka, gak ada halal haram. Pokoknya menguntungkan, ambil saja. Tega-tegaan. Persaingan bisnis bunuh saja. Kejam, kawan. Rusdi Kirana, ya, Sofyan Wanandi almarhum, ya. Jim Sriyadi. Ya, Jim Sriyadi itu anaknya Mukhtar Riyadi yang gagal punya perumahan elit di Karawang, apa itu? Yang di Karawang itu. Meikarta. Sudah diumumkan, diiklankan kemana-mana, ternyata gagal juga, ya. Lah yang diumumkan di PIK 2 itu di China sana. Walaupun per meter 40 juta, ya bisa kebeli wong di sana itu orang-orang sudah siap dan senang di Indonesia kok. Indonesia itu surga bagi mereka. Iklimnya bagus, mendukung, ya. Semua serba ada. Wah, hasil lautannya semuanya. Waduh, enak. Jim Sriyadi, ya, anaknya Mukhtar Riyadi itu. Terus ada lagi Anthony Salim, ini termasuk grup Salim Group. Anthony Salim yang nggarap PIK 2 ya ini Agung Sedayu Group dan Salim Group. Agung Sedayu Group Sugianto itu, ya, Sugianto atau Aguan, ya, Sugianto Kusumo, ya, jenenge Jawa tapi Cina. Biasa itu seperti itu, ya, hampir sama seperti orang-orang Balawi nantinya. Kenapa itu? Jenenge Darmo Handoyo. Ternyata yang kuwi padha wae gitu lah. Oleh sebab itu jangan percaya kalau Mbah Sunan Ampel mau dicinakan. Cinaisasi, Indianisasi, Yamanisasi, Baalawisasi, Arabisasi, kita tolak semua. Mohon maaf, ini identitas kita bersama. Jangan percaya sama dua bahasa lama itu yang mengharamkan wayang-wayang itu. Nggak usah hidup di Indonesia, hidup aja di Yaman sana. Dua bahasa lama itu kalau mau mengharamkan wayang, merusak tatanan budaya Nusantara. Kalau nggak mau wayang, diam saja. Kamu itu tamu di negeri ini. Al-Habsyi dua-duanya ngebom Candi Buana Cakapala. Itu peninggalan leluhur kita. Jadi James Riyadi, Anthony Salim, dan Tahir. Ya, Datuk Sri Tahir itu Cina. Dapat gelar Datuk juga. Nah ini
Bagaimana ini kita ini kadang-kadang dibutakan mata kita. Ya diseliwurno gitu loh. Ulama-ulama kita ini gara-gara seneng amplopan itu loh. Kalau amplop tebel itu loh. Jenengan nggak percaya ada fotonya Tommy Winata sama Ustadz Somet itu sama Habib Rizik itu. Jangan percaya kepada ulama-ulama yang menghambat terhadap dunia. Jangan percaya. Ini Habib Rizik dan 9 naga sama saja. Ini nggak fitnah, foto nggak editan kok. Ada soulmate itu yang kaya raya itu. Ada Habib Rizik Syihab bersama Tommy Winata. Kalau berbicara kepada jamaahnya, mukibinnya kan, wah udah promo PKI, alah ngapusi, ngapusi, dabrus, nggak ada bukti. Lebih percayalah kepada kiai-kiai negeri ini yang murni, yang asli. Mohon maaf, nggih. Duriyah Wali Songo harus bisa mengalahkan Duriyah Nogo. Nah, naga 9 naga. Nggih. Terus Tommy Winata ini yang paling banyak punya hampir 5 juta hektar ya. Ya Allah, di satu sisi anak negeri kelaparan, cari makan. Di sisi yang lain bukan dari bangsa sendiri datang. Dari Cina daratan menempati PIK 2, menempati perumahan-perumahan elit dan apartemen-apartemen yang terjaga privasinya. Mereka hidup di surga kita, kita berada di neraka sendiri. Dianggaplah kita ini seperti zaman Belanda. Verboden, Voorhonden, en Inlander. Tidak boleh masuk ke PIK 1, 2, kamu itu herder, inlander. Begitu hinanya kita. Ini di negeri kita sendiri loh ya. Di Saudi Arabia kita juga jadi pembantu, jadi sopir, hina kerjaan kita. Di Hong Kong, di Taiwan, jadi buruh biasa. Tapi kenapa bangsa lain masuk ke negeri ini menjadi ndoro? Ini yang harus dipikirkan bersama para penyelenggara negara. Terus berikutnya Franky Wijaya, Cakup Sutoyo, dan ada yang lain-lainnya. 9 naga akan mencengkeram kita. Harusnya Duriyah Wali Songo bangkit untuk melawannya, bukan melawan secara fisik, enggak. Ayo kita menata mulai dari legislatif kita yang membuat undang-undang, ya, undang-undang pertahanan negara. Lalu dilaksanakan oleh eksekutif kita, dinaungi oleh yudikatif kita. Kalau tidak kita mulai sejak dini dan kini, maka lepas ya wilayah kita. Tidak lepas secara fisik, tetapi ibarat kanker yang nempel di tubuh kita akan grogoti, menyedot ya, menyerap seluruh sumber daya alam kita, dibawa, dinikmati oleh orang-orang yang bukan dari duriyahnya para pahlawan kita. Inilah yang harus kita perhatikan ya, sebagai keprihatinan kita bersama. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita akan berinteraksi, berkomunikasi, membahas komentar panjenengan semua. Semoga mukadimah ini ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, ini tema yang sudah diketahui oleh akademisi kita. Cuma yang dari kalangan santri kita ini masih belum banyak yang mengetahuinya. Oleh sebab itu harus diketahui bersama bahwa kita jangan hanya ngurusi kitab kuning saja. Jangan, kitab kuning itu sudah saatnya untuk update, ya, untuk update. Jangan sampai berpikiran klasik, klinik, mistik saja. Ya inilah bukti keberhasilan para penyelundup yang akhirnya akan menguasai seluruh elemen bangsa. Pak Hari Agus, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nderek ngas semoga Pak sehat selalu nur, amin matur suwun nggih. Pak Toko Suryo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Nur, PKI itu ada di hati Habib-Habib, makanya Habib jangan dimasukkan di dalam NU. Indonesia tidak ada Habib
Islam damai, jongosnya bodoh, dijadikan ngemis-ngemis, dimiskinkan, dibidon. Nggih. Nggih, ada bukti terkini. Bulan Ramadan itu kan melatih kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ya. Tetapi muhibin itu bukan la'allakum tattaqun, bertakwa, menghormati, menghamba kepada Habibnya. Ini didikan apa itu? Bu Zainzeta, assalamualaikum. Apakah benar mu'annas al-aidid itu ba'alawi? Benar. Benar Bu, pokoknya al-aidid itu nggak ada. Nek adit, nah itu bukan ba'alawi. Nek al-aidid itu pasti ba'alawi. Al-aidid itu pasti ba'alawi. Jadi jelas ini, nggih, Bu Zainzeta. Diakah pengacara di balik proyek PIK 2? Nggih. Nah inilah yang mungkin alasannya di Irfan Wesi, ya, Gus Rofi'i Muklis dan Kiai Haji Said Akil Siroj, karena ada Pak Haji Nono Sampono, ya, itu kan orangnya dari Sugianto Kusumo kono. Ya. Jadi ya kemungkinan ya dengan perjuangan ini bisa seimbang. Ya, karena memang Indonesia ini butuh investor asing, tapi investor yang menguntungkan bangsa, bukan menguntungkan elit bangsa. Kalau toh ada keuntungan 50 triliun sampai 50 triliun itu umumkan, masukkan ke kas negara. Mulai nambah hutangnya. Nanti ada penipuan pinjol, penipuan e-banking dari sono. Kan sudah terbukti kan dari Pantai Indah Kapuk sana. Dari apartemen beredarnya narkoba dan lain sebagainya. Merusak anak bangsa. Nah, itu siapa yang bertanggung jawab? Ya penyelenggara negara, jelas. Nggih, Bu Zainzeta. Jadi mu'annas al-aidid itu adalah ba'alawi. Ya ini masalah ya membela yang bayar lah. Sama seperti tentara Marsose. Tentara Marsose tahun 1890 yang di Aceh loh ya. Kalau tentara Marsose itu tentara bayaran. 1814 berdiri di negeri Belanda sana. Nah, tapi kalau yang di Aceh 1890 Marsose itu tentara bayaran. Jadi berani membela siapa yang bayar. Karena intinya para pencoleng bangsa itu mikirnya itu sesaat, alah gampang. Kiai ngomong kayak ngono tak sego 2 triliun semeneng. Tak bangun pesantren seharga 500 miliar semeneng. Karena uang ada. Tapi bagi Nur Ihya yang jujur tidak akan mau kalau merugikan rakyat. Saya mau dikasih uang 2 triliun tapi akan kami gunakan untuk rakyat dan masyarakat yang manfaatnya sampai kiamat. Nah, begitu Bu Zainzeta, bukan untuk pribadi saya. Nggih, begitu. Pengacara di balik proyek PIK. Nggih. Pak Panitia Mudik Tarim. Wah, ada panitia sekarang alhamdulillah. Assalamualaikum Kiai Nur. Waalaikumsalam. Cengkareng hadir. Apakah nggak sebaiknya Al-Irsyad dan kabilah Yaman lain non Ba'alawi di Indonesia ikut bersuara? Adakah stereotip terhadap semua keturunan Yaman di masa mendatang? Nggih. Seharusnya non Ba'alawi Al-Irsyad itu bersuara lantang. Kenapa nggak berani? Takutkah ya hilang saudara dengan Ba'alawi? Jangan Kang Mas Anies Baswedan, Anda itu keturunan Yaman. Supaya Anda tidak dinilai seperti Ba'alawi, bagaimana caranya? Gitu loh. Itirulah Abdurrahman Baswedan Surabaya. Dari marga Az-Zubaidi yang kemarin berhubungan dengan kami, ya cukup bagus. Ya. Tapi saya tunggu sampai 1 tahun lagi, kalau tidak ada suara dari non Ba'alawi berarti sama saja. Wes, sekarang ini nggak sabar-sabaran, sudah 4 tahun berjalan. Semua itu ada waktunya, ada masanya. Kami ini membantu sampean-sampean wahai Al-Irsyad, ya, yang dulu berseteru dengan Ba'alawi, kami bantu Anda, ya, untuk bisa mengerti, ya, semua harus bersaudara, menghargai bangsa dan rakyat ini. Halo? Ini kirim ini Pak, chat katanya. Ya, masuk. Mohon maaf.
Ada iklan. Ada iklan. Jadi nggih begitu nggih Bu Zen panitia mudik Tarim nggih. Jadi Indonesia ikut bersuara, harusnya bersuara. Lantang saja apa adanya. Seperti Anda ketika mendirikan Partai Arab Indonesia. Sama seperti Bersumpah Pemuda dulu kala itu. Ya. Karena sejak Habib Alwi bin Thohir Al-Haddad ya, Mufti Johor Malaysia yang mendirikan Robito Alawiyah di Indonesia, merusak sejarah Indonesia, Malaya, Singapura, Jawa ya, semuanya dirusak oleh dianya. Yang mengatakan Said Jumadil Kubro, Jamaluddin Al-Akbar dan lain-lainnya. Nanti akan kami kupas bersama. Bahkan mengatakan bahwa Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah yang dianut oleh kiai-kiai Nusantara itu sesat, menyesatkan. Bukan wusul ilallah, tapi wusul ila syaitan. Nanti kami punya kitabnya, nanti kami bagikan dengan panjenengan semua. Uqudul Almas juz 1, bab yang kelima. Nanti akan kami bahas itu. Ini kan selingan ya, tidak hanya bahas masalah nasab saja. Ini termasuk membahas kitab yang terbuka sesuai dengan realita. Panitia mudik Tarim. Matur suwun, terima kasih. Kok masih muter-muter ini? Sebentar. Saya tak ngerubah akses wifi-nya. Nah ini ini kadang-kadang gangguan itu loh. Gangguan itu begitu. Ini pas live ya diganggu. Halo. Masuk ke dalam. Iya, ini saya sudah sesuai titiknya ini. Masuk ke yayasan, masuk ke yayasan. Saya sedang live di sini. Nanti ada santri-santri yang nemui, masuk ke dalam langsung ke pesantrennya, Tadi soalnya cari yang namanya nggak ketemu ini, Pak. Ada namanya. Ada. Mohon maaf, ada gangguan. Jadi banyak orang banyak maunya. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf. Pak Ari Agus sudah. Kok gak tampil? Al-Kausar Muhammad Gufron. Habib Badromo Tarim ya. Hadi Temojo, para pendatang dari Yaman entah itu para Habib atau Al-Irsyad itu sama saja, sama-sama ingin merusak Indonesia. Jangan dulu. Masih kami tunggu dalam 1 tahun ini. Suaranya Al-Irsyad, suaranya Basalamah mana, Baswedan mana, Bajuber mana, ya, Ba Mukmin mana, Ba Asyir, ya, suara yang Bajre juga ya. Kalau Baksin ya, Darda itu meneng-meneng aja. Ya, kalau yang lainnya ini ya saya tunggu. Kalau nggak ada suara ya sama saja. Nggih. Kemeringet. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam. Apakah Al-Irsyad adalah klan dari Yaman? Iya. Apakah nama Basalamah dari klan Al-Irsyad? Nggih. Dan apakah benar mereka dulu bermusuhan dengan Balawi? Leres. Sudah saya jawab. Nggih. Ben Bejane. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Semoga Jawa Timur bersih dari pengaruh buruk para pentolan Habib. Paling gedabrus Topik Segap, Hasan Mundur Tanggul dan tidak mengundang Syekh Bidin dan lain Jatim aman. Nggih, insyaallah seperti itu. Jadi paling enggak sementara diblokir dulu Habib-Habib yang gedabrus itu, membahayakan umat. Santri-santri kita jamaat umat itu kan nggak ngerti apa-apa ya, tiba-tiba dikasih doktrin-doktrin yang salah. Khususnya yang paling berbahaya itu lesan sihirnya Abdul Qadir bin Zaid Ba'abud Probolinggo sana, sama Habib Husain Jafar Al-Hadar, itu bahaya. Yang paling penting dari kalangan Nahdlatul Ulama itu Faizal Assegaf itu loh. Mana ansornya? Aduh, memalukan pelatih. Cantika Hana, Pati nderek nyimak Pak Yai. Oh, berarti Pati Cantika Hana. Patinya mana? Nggih, Pati Bumi Minatani. Pati sama
Singapura itu wilayahnya lebih luas Kabupaten Pati. Pati itu mulai dari ke pegunungan Kapur Utara, Sukolilo, Prawoto itu ya, sampai ke utara sampai Celuak Dukuh Seti sono, sampai Juwono ya, sampai perbatasan Kaliori Rembang itu, sampai ke Margerjo, sampai hampir Jekulo itu, wah luasnya luar biasa. Nggih. Cuma ada cumanya, Pati kurang sejahtera karena rakyatnya itu banyak yang merantau, sama seperti orang Tegal sono, sama seperti orang Madura. Karena tanah kelahirannya tidak menjanjikan, akhirnya hijrah dari rumah menuju ke tempat lainnya. Belilah tanah-tanah di Kalimantan Barat sana, ya. Wahai warga Kalbar, khususnya Ketapang, ya. Tanah 1 hektar itu cuma 8 juta rupiah. Lah kalau kena orang Palestina, kena orang Cina, diborong semua. Ayo, orang Cina itu banyak uangnya. Modal 9 miliar saja sudah bisa menguasai berapa ratus hektar di sana. Ayo. Oleh sebab itu, tolong ya, kalau mau jual tanah, lihat saja siapa pembelinya. Nggih, begitu nggih. Cantikana nggih, salam Pati Bumi Minatani nggih. Purbo, Pak Purbo. Pemerintah yang nggak mau berpikir, padahal perairan pantai PIK 1 aja nggak bisa kejamah pribumi. Bahkan nelayan mendekat diusir kapal penjaga pantai PIK 1. Kasus yang melibatkan penguasa wajibnya juga diusut. Jelas Jokowi terlibat ya ini. Saya nggak mau menuduh Pak Jokowi dulu. Saya sebenarnya tahu. Tahu saya. Kenapa kok PIK 2 itu ibarat kue itu diberikan kepada Aguan? Karena apa? Aguan itu berhasil ya nggarap IKN sana. Berikut juga banyak aset-asetnya Aguan yang ada di sekitar IKN. Jadi ya ini balas budi lah, balas budi. Sebab itu sekarang ini harus ya pemerintah penyelenggara negara itu bermental negarawan, mikirkan rakyatnya. Tirulah Kang Mas Deddy Mulyadi sana. Begitu Pak Purbo. Nggih, Pak Jai. Gus Abbas haplogrupnya apa Pak Kiai? Katanya gelarnya Sayyid. Mengapa sekarang banyak fenomena terah Wali Songo padahal belum tes DNA? Sama haplogrupnya yang cocok, buktikan kalau memang Sayyid. Jangan bikin malu leluhurmu. Nggih. Sayyid Abbas Bilyasi itu jika dirunut ya ada kesayidannya. Nggih. Tapi intinya sudah saya sarankan para pejuang pelurusan sejarah dan nasab yang ada di Indonesia, Nusantara, Malaysia, Brunei, Darussalam, Singapura, Thailand ya. Jangan mengunggulkan dirinya sebagai cucu cicit Nabi kita. Sudahlah. Ya walaupun benar cucu Nabi tapi tetap ya kita membaur dengan seluruh umat dan masyarakat. Jangan sampai nanti kita dianggap sebagai perebut berkat. Akhirnya sama saja seperti Ba'alawi. Nggih, tidak seperti itu. Insya Allah, nggih, nanti kami sudah memiliki nggih Pak Jai, tapi tidak saya bukakan di sini dulu. Nanti akan ada waktunya. Insya Allah, nggih Pak Jai, terima kasih. X41. Jaksa Muhammad Syarif, pendiri Korps Marsoses 1890, bukan Van Dalen. Kalau Van Dalen itu kan penguasanya, tapi pencetusnya itu memang Muhammad Syarif atau Muhammad Arif, aslinya dari Minangkabau, Sumatera Barat. Nggih. Jadi bukan Van Dalen dong, nggih. Untuk direvisi sejarah perlu kajian filologi dan perbandingan dengan arsip di ANRI atau KITLV, Leiden dan Nasional Arsip Belanda. Nggih. Cuma memang faktanya, saya berbicara fakta, bahwa memang pencetus yang mengusulkan untuk mendirikan tentara bayaran yang ada di Aceh guna untuk mengalahkan para gerilyawan ya, itu harus mendirikan tentara bayaran yang didirikan oleh Kenil sendiri. Kenil itu artinya adalah Knotslage, Netherlands, Indies, Leger. Jadi tentara Kenil ya. Dulu ya banyak pejuang-pejuang kita yang bekas tentara Kenil ya, tapi Kenil-Kenil yang ini akhirnya mengangkat anak dengan nama tentara Marsose. Marsose kan bahasa Inggris ya, termasuk tentara bayaran.
tentara bayaran yang ada di Aceh. Nah, sebenarnya Marsose yang ada di Hindia Belanda, di kerajaan Belanda sana itu tahun 1814. Tetapi di mana-mana juga tentara bayaran Belanda untuk menumpas perjuangan kita itu juga namanya Marsose. Tahun 1877 lah nggak salah ya, termasuk di Palu ya, Sulawesi Tengah, di kerajaan Parigi Mutong itu ya, pahlawan yang saya usulkan untuk mengganti nama Bandar Mutiara Sis Al Jufri menjadi Tombolututu ya. Pahlawan nasional Tombolututu itu, kerajaan Parigi Mutong itu. Melawan tentara Marsose. Marsose itu berasal dari ya Belanda, sebagian Swiss, sebagian Jawa, Sunda, Madura, podo Bugis, podo orang-orang pribumi, hampir sama seperti tentara bayaran Mangkunegaran yang menumpas pangeran perlawanan Pangeran Diponegoro dari Mangkunegara juga. Saya tidak datang malu ya. Bongsone dibayar. Tentara elit Jawa ya, Praja Mangkunegara ya, selain Sambernyawa lah ya, ini cucunya cucunya Sambernyawa itu didikannya Dendels ya, seragamnya ya sama seperti Napoleon Bonaparte Prancis ya, karena memang Dendels menguasai Hindia Belanda ya di bawah kendali kerajaan atau negara Prancis sana yang kalah perang kan. Belanda kan kalah perang dengan Prancis pada waktu itu. Nah ini Praja Mangkunegara itu ada tentara bayaran yang melawan Nyi Ageng Serang Nyi Ageng Serang Purwodadi ya, termasuk yang menyerang tentara-tentara perlawanan Belanda dari pengawalnya Sentot Prawirodirjo ya, Kiai Mojo dan lain sebagainya itu. Nggih ya, sama itulah. Nanti akan ada seperti itu terus sampai kini ya, antara saudara sendiri diadu domba. Oleh sebab itu jangan, ini zamannya modern kok. Saya sangat menghindari untuk berkonflik dengan saudara sendiri. Nggih. Nggih. Jadi begitu nggih, Pak X41 nggih. Pencetusnya adalah Muhammad Salib atau Muhammad Arif nggih. Pak Karsono bin Yadi, negara harus mengutamakan kepentingan rakyat, mengutamakan kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau golongan. Nggih. Laras Pak Karsono bin Yadi, memang harus begitu sesuai dengan sumpahnya kok. Sesuai dengan sumpah jabatannya. Berarti melanggar sumpahnya, akhirnya setelah pensiunnya tidak menjabat ya nanti akan mendapatkan laknat. Ya mohon maaf, sesuai dengan ucapannya. Nggih. Begitu, nggih. Begitu juga aparatur negara sudah dicantumkan dalam sumpah jabatannya untuk menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Nggih. Seluruh wilayah teritorial negara kita dikuasai oleh negara, dipergunakan untuk kemakmuran rakyatnya, bukan kemakmuran rakyat Cina. Mohon maaf, ini bukan iri dengki. Ini kecintaan kita terhadap bangsa dan negara. Hubul waton minal iman. Ade Armando, sadar kamu. Ya. Selama ini Anda berada di pihak kami, menghantam Mbak Alawi, tapi Anda juga malah justru menganggap kami ini menghina atau iri dengki dengan Cina. Enggak, teman saya Cina itu banyak etnis Tionghoa itu. Tapi kawan-kawan saya dari etnis Tionghoa itu membela bangsa dan negara. Tidak suka kedatangan orang-orang Cina di Morowali, di PIK 12 itu enggak seneng gitu loh. Karena apa? Nanti akan terjadi kecemburuan sosial. Kecemburuan sosial. Ada jangka panjang tujuan negara Cina sana. Ya memang untuk menguasai, tidak menguasai secara fisik terlihat mata tidak, tapi menguasai secara ekonomi, ya budaya. Ya buktinya di sana PIK 12 cuma sama lihat. Di sana itu bukan kota-kota kita. Kota ala Huangzhou, Nanjing, Nanking, Beijing sana. Ya. Ada naga, ya ada, pokoknya sama dengan dia ada di Cina sana lah, ya. Kalau memang Anda cinta dengan negeri ini, Kang Mas Ade Armando, ayo bareng-bareng dengan kita, berjuang bersama. Begitu Pak Tuhari. Assalamualaikum Pak Indar, enggak sami-sami. Semoga bermanfaat di dunia dan akhirat. Amin amin. Pak Tuhari. Assalamualaikum Pak Indar, sami-sami. Semoga bermanfaat di dunia. Assalamualaikum termasuk doa. Baratul halwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan adanya polemik nasab, rakyat Indonesia semakin cerdas, bisa membedakan ajaran yang benar dan ajaran yang sesat yang dibungkus agama oleh Pak Alamin. Alhamdulillah, berkat perjuangan panjenengan semua, kita bersama.
media netizen ini kekuatannya luar biasa. Tanpa Anda perjuangan kita ini sia-sia. Oke, sama saja. Sama dengan berkat dukungan panjenengan semua bisa berjalan. Pak D, Rosi Askia Putri, Pak D Brot ngabelari sama saya. Pak Bambang, Pak Ahmad Gufroni, para pejabat negara sudah mengoperasionalkan teknologi yang sudah bisa menembus batas metaverse. Sangat mungkin Gojil bisa mengajak negeri ini secara online jika mereka mau. Masuk di dalam aja langsung masuk nggih. Saya live streaming di dalam aja langsung masuk nggih. Saya live streaming di dalam aja langsung masuk nggih. Saya live streaming Pak Ahmad Gufroni nggih, teknologi streaming Pak Ahmad Gufroni nggih, teknologi anak-anak negeri mulai dari SMP, SMA, teknologi calon mulai dari SMP, SMA, teknologi calon mulai dari SMP. Sudah? Sudah? Banyamin, sudah dari Pak Ada Kusni, terima kasih. Banyamin Mukodam, ada Kusni Fakih, terima kasih. Banyamin Mukodam, ada Kusni Fakih, terima kasih. Banyak suaranya hilang Pak ya, ini masih dicek. Suaranya hilang Pak ya, ini masih dicek. Suaranya hilang Pak ya, ini susahnya watak MRW jika dikasih jabatan korupsi, 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 susahnya watak MRW jika dikasih jabatan korupsi. Mohon maaf, masih kembali ke zaman bahula menggunakan ini tanpa kabel. Okay. Sudah? Sudah? Suaranya siap? Siap? Siap suaranya? Oke, siap. Sudah? Ya, inilah kadang-kadang itu ada setan teknologi itu juga ada. Halo, tes 1, tes, masuk, tes, tes, halo, tes, halo, halo, tes 1 suara, masuk. Nah, ini jenenge suara tanpa rupa, rupa tanpa suara. Rupa tanpa suara. Masuk? Gak masuk nih. Halo?
Tes 1. Masuk? Masuk, alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nggih, ini penting mahasiswa sekarang anak-anak SMK jurusan komputer itu pinter nge-hack live streaming itu gampang. Nggih, Pacan Loreng. Jember tidak baik-baik saja. Habib Yaman WNA hampir menguasai NKRI. Karenanya apakah alasannya Habib wajib diusir? Al-Fatihah. Jangan dulu. Jangan dulu diusir, kasihan. Di sana perang, tidak ada apa-apa yang dimakan. Nggih, cuma pasir tarim saja, pasir inat saja. Kasihan, nggih. Kasihan. Nggih, kita sadarkan, kita rangkul, tidak kita pukul. Jangan sampai kita memukul mereka. Kita rangkul, kita sadarkan sampai menunggu waktu yang tepat. Nggih. Pak Muhammad Jauhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanapun kalau para Habib tidak dideportasi ke Yaman, negeri kita akan keruh. Kisruh begini ya, khurafat perusak akidah Islam. Nggih. Nggih. Kita sadarkan nggih Pak Muhammad Jauhari. Nggih. Nanti sampai kapan kesabaran kita? Nggih. Pak Syarif zaman KS. Oligarki sudah banyak bangun bandara dan pelabuhan. Contohnya Singkawang dan tempat lainnya kok dibangun swasta. Tujuannya apa? Nggih, harusnya yang bangun itu negara. Keuntungan tol, ya misalkan saya tidak iri dan dengki ya terhadap Abah Alun ya, yang sudah mu'alaf masuk Islam itu. Keuntungan per hari itu miliaran ya. Keuntungan per hari itu miliaran. Seharusnya kalau dikelola negara kan ya enak itu. Keuntungannya dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Nanti kalau proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung ya kita gagal bayar, ya sama saja akan diambil alih oleh China. Terus kita bisa apa? Ya, kita bisa apa? Hutang Indonesia ke China sekarang itu 372 triliun. Berikut ada aturan-aturan yang kita didikte oleh mereka. Kita tidak memiliki kewibawaan di hadapan mereka. Karena mereka rumangsa jumawa, bisa ngutangi Indonesia. Yang akhirnya tenaga kerja mereka dikerahkan sebanyak-banyaknya ke Morowali, Sulawesi Tenggara sana. Terus nanti keamanan ya, termasuk intelijen kita ini seperti apa? Rahasia-rahasia negara kita dibobol mereka semua. Ini bagaimana nantinya? Karena apa, yang bekerja di Indonesia itu tidak hanya berasal dari sipil-sipil biasa, mungkin bisa mantan narapidana. Siapa yang bisa menjaminnya? Atau bahkan mereka itu militer. Oh, badannya tegap-tegap seperti itu ya, nggih. Nggih. Cucu Adam, Singapura kan kecil, cuma sebesar Bandung saja. Indonesia sangat besar, tanah leluhur kuaya dengan alamnya emas sawah ladang. Nggih, Pak Cucu Adam, tapi sumber daya manusia kita ini, khususnya para penyelenggara negara, mohon maaf, ya mulai dari RT sampai presidennya, sampai DPRD-nya. Harus ya mulai bangkit. Wahai negeriku, berapa bulan lagi 80 tahun merdeka. Ayo, buktikan ya. Buktikan di hadapan para leluhur bangsa, para pahlawan, bahwa cita-cita mereka itu kita laksanakan. Begitu. Nih, Pak Susilo Hadi, sebentar lagi ucapkan telah istirahat dengan tenang Indonesia binti Nusantara. Telah almarhum berkat pengkhianat pejabat dan alat negaranya bersama komparador. Kelemahan kita itu sudah sogoan. Karena mereka sudah tahu, orang-orang China daratan sana itu ngerti. Pejabat-pejabat kita tuh mentalnya kayak apa itu ngerti. Ya. Tahu. Nggih begitu nggih. Kharudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semuanya. Ikut nyimak ya Nur ya. Nggih, siap. Ibu Siti Yunani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu nggih. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai Nur, dalam masalah PIK 2 dan pagar laut kok ada Gus yang bela mati-matian bersama Habib PSI. Nggih. Nah, nanti jenengan akan menyalahkan kami. Oh, Kiai Imad dan kawan-kawannya membela PIK 2. Enggak, itu urusan pribadi. Urusan pribadi yang bela-bela PIK 2 ini. Jadi begitu sebenarnya. Kalau saya itu membela rakyat, masyarakat dan umat. Kalau enggak gitu untuk apa? Ya, kami sowan ke hadapan panjenengan semua untuk kajian-kajian nasab data. Nah, ini bagaimana? Ya, jangan sampai kita ini dituduh, "Wah, sama saja." Enggak. Kita bersama panjenengan semua. Kita bersama rakyat.
sama masyarakat dan umat. Tetap mengingatkan penyelenggara negara kita. Pak Mardiono Riau, wali Indonesia dari generasi ke generasi Wali Songo, kelompok 9 wali di tanah Jawa, zaman kerajaan Majapahit menuju Demak Bintoro. Sebelum Wali Songo sudah ada syiar Islam zaman Syekh Subakir. Nggih, memang ceritanya seperti itu. Antara cerita Syekh Subakir, ini tahunnya berapa masih simpang siur, nggih, Pak Mardiono Riau. Cuma memang ada cerita bahwa Syekh Muhammad Al-Bakir, ya, yaitu tahunnya tidak sesuai dengan data-data yang ada. Karena Syekh Subakir itu tidak dimakamkan di Nusantara. Setelah selesai tugasnya beliau kembali lagi ke Iran sana. Cuma di sini ada petilasannya, di antaranya di Kabupaten Blitar dan yang ada di Gunung Tidar Magelang sana. Nggih, begitu nggih Pak Mardiono Riau. Pak Susilo Hadi, galakkan program dakwah pil koplo, diskotik, halusinasi, pusaka bertuah dan klinik. Santri cuma kasih menghafal tanpa keahlian materi Islam. Nggih, Pak Susilo Hadi. Ini yang harus direvisi sekaligus direformasi pemahaman-pemahaman pesantren Salafi kita. Potensi anak-anak negeri, santri-santri itu luar biasa, tergantung kiainya. Bagaimana bisa menuntun dan membangkitkan potensi diri dari para santri. Jangan hanya didoktrin dengan pemahaman-pemahaman yang terbelakang saja. Mohon maaf. Cara Pak Alawi untuk menundukkan satu tokoh atau pengasuh pondok pesantren besar itu adalah dengan menyelenggarakan ijazahan. Ijazah Dalailul Khairat, ijazah Rotib Al-Haddad, ijazah Wirdul Latif, ijazah Rotib Al-Atos, dan lain-lain. Itu alat untuk mengikat ya para kiai dan duriyat beserta dengan jamaat. Diikat semua. Oleh sebab itu jangan mau. Pengumuman untuk keluarga Lirboyo nggak usah ngikut-ngikuti ijazah kubro itu seperti itu. Nggih, Pak Roman. Penyelenggara negara mentalnya, kiainya mentalnya melempem ya, kiai melempem. Saya itu melempem termasuk. Nggih, leres matur suwun dikritik Pak Roman. Jenengan harus mengkritik seperti ini. Nggih, terpaksa saya jadi jongos. Nggih. Dulu itu perjuangan Mbah Buyut kita sampai mati, sampai diperkosa oleh Belanda. Ditangkap, diperkosa, tidak hanya jadi romusa, diperkosa oleh Belanda sebelum kedatangan Jepang kita. Dan setelah kedatangan Jepang, ada foto-foto yang dibagikan, diedarkan oleh arsip Leiden Belanda sana. Ada perempuan Garut satu, ya, dibawa oleh 2 tentara Belanda, ya, dibawa ke satu rumah. Yang seperti apa nasib bangsa ini, ya Allah. Gitu-gitu kiainya malah joget-joget Javin. Buya Yahya itu malah joget-joget Javin, membela penjajah. Itu bagaimana? Al-Hikaza, mari bangkitkan prinsip Brawijaya dan Gajah Mada dibarengi dengan akidah Islami. Nggih, Al-Hikaza, nggih tetap nggih menjaga marwah bangsa, jati diri bangsa. Bangsa yang besar itu bukan bangsa yang berkiblat kepada bangsa lain, tapi bangsa yang selalu menghargai jati dirinya, budaya asal-usul leluhurnya. Bangsa Nusantara ini lebih tua dari bangsa Arab, bangsa Eropa, bangsa India, bangsa China, bangsa Jepang, bangsa mana saja. 60.000 tahun Nusantara ini sudah ada manusianya. Sebelum adanya tenggelamnya Laut Jawa, ya, ada yang sudah siap-siap untuk hijrah ke Amerika, hijrah ke Mesir, hijrah ke Eropa, hijrah kemana-mana di seluruh dunia. Nggih, normal. 9 naga vs 9 Fir'aun dalam persaingan dagang perekonomian. Muslim Indonesia 9 Sunan Wali Songo non-blok. Mohon Kang Kiai Nur Ikhya jangan seret Wali Songo dalam dunia itu. Wali Songo murni untuk akidah umat. Nggih, memang ada benarnya. Nggih, akidah umat perlu dijaga. Tapi juga harus mengerti bahwa akidah itu juga ada hubungannya dengan ekonomi. Kadal fakru ayyakuna kufron. Kalau ekonomi dikuasai oleh 9 wali, ya maka paling enggak nggih saya sebagai pengusaha memiliki 10.000 karyawan-karyawati saya. Ya saya tidak hanya menguntungkan diri saya, bagi-bagi rezeki itu loh. Bagi-bagi berkah bersama. Begitu, ada zakatnya untuk kemaslahatan umat dan ada pajak yang masuk ke negara. Begitu. Jadi tidak kami seret ke situ, tapi paling enggak ya, Duriyah Wali Songo itu ada yang memiliki keahlian
sesuai dengan bidangnya masing-masing. Tidak hanya masalah akidah saja. Ya akidah diurus, syariah ya oke, sufiah tapi ekonomi ya jalan. Karena apa? Kita mau zakat, mau umroh, mau haji ya perlu dana. Nggih, begitu nggih, Bu Normal atau Pak Normal. Berikutnya Pak Ahmad Gufroni sudah, Bambang Nuryanto. Pak Baratul Hawa sudah ya. Cucu Adam. Harudin sudah. Mohon maaf nih. Bismillahirrahmanirrahim. Panitia mudik tadi. Detektif The On Mic. Salam dari zuriat Arya Penangsang. Pertanyaan, apakah KRT tahu posisi keris setan kober setelah Pangeran Diponegoro ditangkap? Posisinya wallahu a'lam bishawab. Posisinya keris setan kober setelah Pangeran Diponegoro ditangkap itu dipegang oleh siapa? Nah, ini bahasanya nanti kita ke museum di arsip Belanda Leiden sana. Nggih, nanti kemungkinan besar ya setelah pemilik terakhirnya itu meninggal dunia, ya khodamnya itu keluar dari warongkonya. Nanti akan kami bahas, nggih. Ini nanti berhubungan dengan mistik, bukan klinik tapi mistik, nggih. Nggih. Klasik, ya insya Allah. Ya. Jadi intinya keris itu kembalikan kepada jati diri jiwa, bahwa Haris orang yang sangat aris dan bijaksana, arif dan bijaksana. Masalah keris yang khodamnya itu setan kober atau kiai sengkelat, ya, itu kiai carubuk dan lain sebagainya itu dulu. Kalau sekarang ini ya kalau bisa ya dinonaktifkan saja. Kita menggunakan teknologi terkini. Begitu, nggih. Pak Sofyan assalam. Assalamualaikum, semoga sehat selalu, sukses dunia akhirat, amin matur suwun. Sekarang kembali ke tulisan panjenengan. Macan loreng Muhammad sudah. Kok hilang kabeh? Pitulang. Top sepemikiran umat Islam, jauh tertinggal hanya membaca sejarah kejayaan masa lalu, terjebak ibadah ritual, abai ibadah sosial. Nggih, leres Pitulang, Pak Pitulang. Nggih. Dimensi ibadah kita itu tidak hanya ritual saja. Ya, sosial, ya. Tidak hanya sosial dan spiritual saja, tapi juga finansial. Karena apa? Ini bersinergi. Nggih. Karena kekuatan agama ini juga didukung oleh kekuatan politik yang ada, penguasa, begitu juga harta. Orang perang itu kalau nggak ada hartanya nggak bisa. Kenapa Zimbabwe itu utang ke China gara-gara ingin menghentikan pemberontakan yang ada di Zimbabwe. Itu utang untuk beli persenjataan. Nggih, begitu nggih Pak Pitulang matur suwun. Nggih memang begitu, harus ada dimensi-dimensi itu. Macan loreng di mbok busuk iki kabeh. Pak Hadi Temojo, iya, lence bonce, pengalaman mengajarkan nggih. Al-Kausar Muhammad Gufron, umat Islam bangun lebih awal dan istirahat paling akhir, seharusnya kaya raya. Enggak, harusnya Pak Al-Kausar. Umat Islam sidik-sidik sholat. Sidik-sidik dulu maneh sholat. Mari ngono subuh ya tangi. Kok malah rezekine kalah karo wong sing ora tahu sholat. Itu piye to? Nah, ini gimana? Ya, itu janji Allah. Amilah solihan itu. Jadi orang-orang China itu ya beramal soleh sesuai dengan keyakinannya. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila solihan. Beramal soleh itu bekerja keras. Etos kerja mereka tinggi memang. Dibandingkan dengan kita. Mereka tidak kenal lelah. Ya karena memang mereka orientasinya itu ya harta dan harta. Supaya bisa bahagia. Lihat aja di China sana. Sampai ada jembatan gantung. Ada orang yang rumahnya itu di atas gunung. Kerangka sebegitunya. Mereka itu pekerja keras orang-orang China itu. Oleh sebab itu kita harus meniru etos kerja, semangat kerja dan kekuatan kerja mereka. Jadi kalau Cina datang ke Indonesia melihat kita-kita yang malas-malas seperti ini, ya mereka tertawa. Ya akhirnya mereka akan menghinakan kita seperti ini. Oleh sebab itu ya ini harus dibedakan loh ya, mana etnis Tionghoa dan mana yang Cina daratan langsung dari sana. Oleh sebab itu kita hati-hati. Tetap kita bersinergi dalam rangka kita sama-sama ya, bangsa, anak bangsa,
baik yang pribumi ataupun non pribumi, ayo rukun bareng bersama, taati aturan negara, ya, taati aturan Pancasila Undang-Undang Dasar 45. Nggih. Berikutnya, Maulana Harahap, Mas Hadi, Islam harus bisa membuat materi, mengikutinya bukan untuk mengejar materi. Nggih. Nah, ini Pak Maulana Harahap ini berasal dari Sumatera Utara sana. Nggih. Nggih, insya Allah seperti itu. Panitia, Pak Ilwan Triyono, Hadi Temojo, iya Lenca sudah. Detektif Dini on Mic, Wali Songo merupakan organisasi yang turut serta dalam pengaturan ekonomi pesisir dan perdagangan ekspor. Nggih. Dulu Mbak Sunan Giri, ya Mbak Sunan Ampel itu ya juga ngurus ekonomi. Mbak Maulana Malik Ibrahim itu ngurus ekonomi, semua. Ngurus ekonomi juga, masalah pertanian juga, Mbak Sunan Gunung Jati bagaimana, ditiru oleh cucu-cucunya Maulana Yusuf dan lain sebagainya. Nggih, tidak hanya ngurusi agama saja sebenarnya. Nggih, begitu nggih. Berikutnya Pak Hadi Temojo, Maulana Harahap, wis sembuh mumet aku. Cari ulama yang tidak meminta upah darimu, ancen angel ya. Nggih, saya tadi itu ya, saya itu ya laris di bulan Ramadan ini ya ngisi-ngisi di mana-mana. Ya saya dikasih berapa ya saya terima alhamdulillah untuk kegiatan yayasan, untuk kegiatan anak-anak di sini saja. Jadi ya tidak meminta tarif saya. Nanti kalau jenengan undang saya, ya diperhitungkan saja perjalanannya, transportasinya, sama sopir saya, kendaraan saya itu. Jadi itu saja. Kalau masalah, oh nanti tarifnya 30, enggak. Bukan berarti merendahkan ilmu agama, tidak. Ya semua itu ada letaknya. Panitia Mudik Tarim, semoga Indonesia pulih, yai. Tak ada lagi cucu si Ubed ngaku cucu Nabi, rakyat jadi tuan di negeri sendiri, koruptor disuntik modar, dan seterusnya. Kasihan rakyat yang lapar dan depresi. Kasihan menjelang hari raya Idul Fitri seperti ini, banyak, coba jenengan lihat yang antri sampai mati, antri untuk mendapatkan zakat. Malu kita, malu. Mereka itu pewaris negeri yang seharusnya setiap bulannya mendapatkan 50 juta rupiah tanpa bekerja. Malas-malasan saja dapat 50 juta, apalagi bekerja. Tapi ternyata malah yang nikmati itu orang luar Indonesia. Nah ini bagaimana? Coba dipikir bersama. Ya, jenengan masuk ke PIK sana. Ini warga pengumuman untuk warga Jakarta dan Tangerang, Banten sana. Ayo coba masuk ke PIK 2, PIK 1. Coba. Jenengan itu dianggap siapa? Ya. Ya dianggap seperti orang luar. Tidak berada di negerinya sendiri. Nah, oleh sebab itu ayo kepentingan ya pengembang itu harus melibatkan sosial, ya. Jangan membeda-bedakan secara berlebihan, menganggap yang bukan penghuni perumahan itu sebagai inlander, ya, seperti herder itu. Nggih, kayak najis itu loh, nggak boleh masuk ke perumahan itu. Bagaimana ini? Nggih. Pak Lencai Boncai, Hadi Temojo, betul, guru yang paling bagus itu pengalaman. Nggih. Pengalaman adalah guru yang paling berharga. Semakin banyak pengalamannya, semakin mantep ya hidupnya, semakin dewasa pemikirannya. Al-Kausar Muhammad Gufron, umat Islam bangun lebih awal dan istirahat paling akhir, seharusnya kaya raya, guys. Tadi sudah, nggih, siap. Pak Sofyan Assalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu, sukses dunia akhirat, amin. Matur suwun, nggih, matur suwun, terima kasih. Tetapi setiap gerak zahir dan batin adalah undangan atau doa-doa kita bekerja. Panitia Mudik Tarim, di Jakarta tingkat stres meningkat, yai. Apalagi tiap hari konsumsi berikut toksik yang berseliweran di sosmed. Rakyat mau dibunuh pelan-pelan apa gimana, yai? Jangan, tetap bersabar. Ada ranah spiritual. Ketika akal kita sudah tidak mampu untuk memikul beban, maka kembalilah istirja kepada al-ilah Allahu subhanahu wa ta'ala. Begitu, nggih. Jadi jangan sampai kita mengabaikan spiritual itu. Ya, di Jakarta memang saingan berat, ya, beban berat hidup di Jakarta memang. Memang harus dihadapi, tapi dengan penuh percaya diri, tetap optimis, tetap optimis, jangan sampai pesimis untuk menghadapi persaingan hidup. Cucu Adam, ajaran Habib pergi haji ke Hadramaut Tarim, Ahlul Bait, berhala keluar dari kuburan, tangan satu, kaki satu, tangannya nongol dari kuburan, itu khurafat, Pak Cucu Adam. Toto Bagaskoro, semoga selalu sehat, amin, matur suwun. Berikutnya, lucu kucing dari Galur Umi, Ali bukan Alwi.
Ali bukan Alwi, Pak Rosi Askia Putri. Ali bukan Alwi, maksudnya bagaimana? Nggih, Ali bin Abi Thalib itu duriahnya dinisbatkan Indonesia jadi Indonesiyi, ya. Surabaya Surbiyi, Bangkalan Bangkalani, Pamekasan Pamekasaniyi, Ali jadi Alawiyi, nggih, begitu nggih. Jadi itu untuk nisbat sebongso. Jadi keturunan Ali karramallahu wajah, Ali bin Abi Thalib itu adalah Alawiyin, Alawiyah. Lah kalau keturunan Alwi itu Alawi, nggih, begitu nggih. Terus berikutnya Muji, Nusron kader Ansor, lidah ular apalagi elit pengurus NU lidah buaya tiada rasa. Nggih, semoga saja mereka sadar nggih bahwa ternyata hidup ini ada saudara lainnya. Nggih, jangan sampai kita melihat saudara sendiri itu seperti musuh kita. Ya, coba kita lihat di media-media cetak elektronik yang ada menjelang pembagian hari raya Idul Fitri seperti ini, ada yang bagi-bagi zakat mal, zakat fitrah, itu yang antri itu, ya Allah. Itu pewaris negeri semua itu. Itulah yang seharusnya setiap bulannya dapat jatah 50 juta setiap bulannya itu. Ya, kalau orang-orang China daratan sana yang ada di Morowali, yang ada di PIK 12 ngelihat yang lucu, Indonesia kok kere-kere. Sing salah sapa ya gara-gara pemimpine, mental disogok gelem. Oleh sebab itu kita harus bangkit bersama. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi tentang PIK 2 ini, ya, kita para kiai ulama harus bangkit bersama untuk memberi masukan kepada penyelenggara negara bahwa bahaya, ya, bagi pertahanan kita. Nanti akan ada selundupan tidak hanya untuk mengacaukan keamanan digital yang ada di negeri kita, sandi e-banking kita, tiba-tiba ada tabungan 500 juta hilang, ya, siapa pelakunya? Apalagi nanti ada bisnis narkoba, mungkin bisa juga bisnis senjata, ayo, bisa juga bisnis senjata, terus mereka akan melawan kita. Hal terus bagaimana? Wong kita ini bermental yang negarawan kok, ya. Oleh sebab itu bahaya demi pertahanan bangsa. Oleh sebab itu alhamdulillah Pak Prabowo sudah mengevaluasi kembali PIK 2. Ya, berikut juga untuk yang di Pulau Rempang sana. Dari 77 jangka panjang dan menengah itu sudah tidak mencantumkan lagi nama PIK 2. Semoga ada harapan. Termasuk tugasnya Kang Mas Nusron Wahid sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional untuk mengecek status tanahnya PIK 2 atas nama PT Sedayu Agung Sedayu Group, ya, dan PT Salim Group, ya. Ya, kepala yang megang itu ya Sugianto Kusumo atau Aguan dan Antoni Salim, grup Salim itu. Jadi kita harus hati-hati, jangan sampai 9 wali dan duriannya bisa dikalahkan oleh 9 naga. Robert Budiartono, Rusdi Kirono, Sofyan Wanandi, James Riyadi, Antoni Salim, Tahir, Tommy Winoto, Franky Wijoyo, Yakub Sutoyo. Jenenge Jawa-Jawa kabeh, tapi wonge ora Jawa. Oleh sebab itu kita harus ya ayo rukun bersama. Kalau memang mereka tetap mengambil sumber daya alam kita, ya harus ayo mikirkan rakyat kita, rakyat Indonesia semuanya. Jangan hanya mikirkan keluarganya dan golongannya saja. Karena apa? Kita hidup di sini, mati ya di sini. Demikian pertemuan kita malam hari ini. Semoga sedikit ini banyak manfaatnya. Wallahu a'lamu bissawab wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga bertambah sadar para pengikut mereka habaib. Sudah saatnya kita pribumi bangkit lawan semua doktrin mereka habaib. Wahai saudaraku, secara ilmu sejarah dan nasab sudah terbukti Ubaidillah terputus 650 tahun, bahkan bisa lebih.
Dan secara ilmu fisiologi juga tidak menyambung mereka habaib, apalagi dengan ilmu pasti, yaitu ilmu YDNA. Jelas mereka anak cucu Yahudi. Terus apalagi yang bikin saudara-saudara bingung? Kan sudah jelas semuanya. Dan coba kita lihat jejak digital ceramah mereka habaib. Fakih Muqaddam, Isra Mi'raj 70 kali. Ini sangat menyesatkan. Bahkan saya berpikir bahwa mereka itu Islam atau bukan. Dan mereka juga terus-terusan menggaungkan bahwa Indonesia merdeka karena jasa habaib. Ini sangat menyesatkan. Karena tokoh-tokoh pahlawan nasional kita tidak ada dari kalangan mereka habaib. Justru mereka lah yang buat Nusantara lama merdeka. Karena mereka habaib kerjasama dengan Belanda. Dan setelah Indonesia merdeka, muncul lagi PKI. Bahkan 2 kali. Dan siapa tokoh PKI? Ya mereka juga. Kalian dipikir-pikir mereka wajib kita usir dari Indonesia ini. Mereka mirip dengan kaum Rohingya. Dan masih banyak lagi rekam jejak hitam mereka habaib di Indonesia ini. Dari sini bisa dipahami kan? Tetap semangat terus. Semoga Indonesia sehat selalu dan dimudahkan. Semoga saudara kita sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.